Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana membentuk cabang sekunder pohon anggur dengan model rambatan para-para. Sebelum saya memperagakan bagaimana membentuk cabang sekunder, marilah kita lihat sama-sama pohon anggur saya ini. Bibit pohon saya asal dari graftingan, bawahnya menggunakan rootstock Ramsey dan atasnya menggunakan Entres Julian. Untuk besarnya udah hampir sebesar jempol bagian bawah. Ini ditambatkan menggunakan plain stick. Kebetulan ada sisa jadi saya pakai bambu juga sebenarnya bisa juga kok, nggak mesti harus pakai plain stick. Yang penting ada tiang yang merambatkan ke atas. Panjang batang primernya sudah sebenarnya lebih dari 10 meter, tapi beberapa kali saya potong supaya tidak terlalu kepanjangan, karena kalau kepanjangan saya bingung merambatinya kemana lagi. Teman-teman semua, pembentukan cabang anggur merupakan kunci keberlangsungan pembuahan pohon anggur. Kenapa demikian? Nanti teman-teman bisa lihat di video saya ini. Dan jangan sampai video yang saya sampaikan teman-teman skip atau lewati, karena bisa jadi ada informasi yang terlewatkan oleh teman-teman. Beberapa kali saya menemukan pertanyaan tentang segala hal yang kaitannya dengan video sebenarnya sudah dijawab, namun ditanyakan lagi. Banyak teman-teman yang menanyakan tentang primer dulu ya. Jadi ada beberapa dan sering saya menemukan, Mas, kalau misalkan pohon terus cabangnya kita potong di tunas primer, apakah itu jadi sekunder atau bagaimana? Jadi jawabannya gini, pembentukan pohon anggur dan kemudian kita melabeli primer, sekunder, tersier merupakan cara bagaimana kita memaintain bentuk dari pohon anggur ya. Jadi kalau misalkan ada pohon ya, pohon tumbuh tunas, kemudian dipotong, terus dia tumbuh tunas terusannya, itu masih kita anggap cabang primer selama masih belum sampai ke tempatnya untuk merambat di step selanjutnya. Jadi misalnya batang primer yang kita potong kemudian keluar tunas, terus kita potong lagi, keluar tunas lagi, itu tetap masih primer. Misalnya target untuk merambatnya itu adalah di atas. Tentu saja di bagian paling atas adalah batas dari batang primer itu. Pohon anggur merupakan tanaman semak yang tumbuh sangat pesat, kemudian menjalar kemana-mana. Oleh karena itu dia perlu adanya perawatan atau maintenance agar bentuknya itu bisa kita atur sesuai dengan rambatan kita atau jenis pruning atau pemangkasan kita. Setidaknya ada beberapa alasan kita melakukan pembentukan dan juga pemangkasan pohon anggur. Alasan pertama yaitu supaya bentuk dari tanaman anggur ini mudah untuk di-maintain ya. Apalagi kalau tanamannya sangat banyak di dalam kebun, tentu saja mereka akan tabrakan kalau tidak sampai kita maintain. Oleh karena itu, banyak pakar anggur di seluruh dunia membuat label-label, tentu saja untuk mempermudah para penanam anggur dalam memaintain bentuk dari pohon anggur itu. Alasan yang lain yaitu dengan pembentukan dan juga pemangkasan itu akan meningkatkan kualitas dari buah dan juga meningkatkan kuantitas dari buahnya itu. Jadi semakin lama kita memaintain dengan baik, maka dari kualitas dan kuantitas akan semakin baik. Potensi keluar buah itu kemungkinan besar dari cabang-cabang yang usia kurang lebih 1 tahunan, atau bukan dari cabang-cabang tua yang sudah sebesar ini, bukan, tapi kemungkinannya itu untuk keluar buah di cabang-cabang
yang memiliki besarnya kurang lebih pencil thickness atau usia kurang lebih 1 tahun ya. Oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman melihat ada pohon anggur yang terangnya atau batang primernya besar ya, kemudian di bagian kordonnya atau di bagian sekundernya itu besar, nah itu keluarnya sebenarnya bukan dari kordon itu, bukan, tapi dia keluarnya dari kordon. Sebelum dia besar kan kecil dulu, kecil dia ngeluarin tunas. Tunas itu setiap 1 tahun dia dipotong. Jadi bisa kordon, kemudian keluar tunas, ini dipotong. Nah, si tunas itulah yang keluar di tahun berikutnya, bukan dari kordonnya atau dari sekundernya. Jadi para penanam anggur atau para pekebun anggur itu dia menjaganya seperti itu. Ada yang menjaganya dari spurs itu artinya dari bagian tersiernya ya. Di bagian tersier kita lebih mudah bilang tersiernya. Atau ada juga yang menggunakan cara pemangkasan cane ya. Kalau cane itu berarti dari bagian yang ke kiri kanan atau di bagian kordonnya itu yang dipangkas. Jadi di bagian ke kanan kiri atau sekundernya itu dijaga tetap selalu pendek ya. Jadi setiap tahun lengan kanan kiri itu selalu dipotong. Makanya kalau kalau pemangkasan cane itu yang besar itu hanya bagian terang dan bagian headnya atau kepala, sedangkan di bagian kanan kirinya itu tetap kecil. Nah, kalau dia pakai spurs, biasanya yang tetap besar itu di bagian terangnya atau primer, dan juga di bagian kordon atau lengan kanan kirinya itu. Alasan lain mengapa dilakukan pembentukan cabang dan juga pemangkasan yaitu menjaga agar tanaman pohon anggur tetap sehat dan jauh dari penyakit, karena pohon anggur sangat menggerombol tunasnya. Jadi kalau kita atur kan dia bisa lebih terbuka bentuknya, kemudian matahari bisa lebih mudah masuk. Namun selain mempermudah matahari masuk, juga beberapa pekebun itu sengaja membentuk bagian dari pohon anggur itu supaya bisa menghalau matahari yang sangat terik. Tergantung dari lokasi kebunnya di mana, berapa suhunya. Karena itu matahari yang terlalu panas dan sangat-sangat panas itu juga bisa membuat tanaman menjadi stres karena panas matahari. Jadi mereka ada pertimbangan itu juga. Cuma kalau saya melihat sih di Indonesia untuk pertimbangan pembentukan cabang untuk menghalau matahari yang terlalu panas, menurut saya sih di Indonesia tidak ya, karena di Indonesia suhunya tidak terlalu panas seperti di negara-negara lain. Rata-rata suhu di Indonesia di kisaran sekitar 35 derajatan, tidak terlalu panas lah ya, kecuali di tempat lain kan sampai ada yang 40 ke atas gitu lah. Di Indonesia ya paling segitulah, 35 sampai 36 derajat. Misalnya ada yang lebih tinggi juga tidak terlalu sering dan tidak dalam jangka waktu yang panjang, hanya sesekali aja. Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam pembentukan cabang sekunder yaitu adalah primernya ini diusahakan lurus. Tadi pohon saya itu agak bengkok, memang pada saat awal itu saya telat memperhatikan dan akhirnya bengkok. Tadinya bengkoknya lebih parah dari yang video itu, jadi ini udah hasil perapian dari sebelumnya. Jadi seharusnya yang batang primer ini lurus ke atas ya, karena batang primer ini tidak akan diotak-atik lagi, dia akan tetap tumbuh aja, tetap besar. Jadi dia harus mampu menopang pohon ini, jangan sampai nanti dia besar malah membuat berat parah-parah. Jadi dia harus tetap lurus ke atas. Untuk memastikan tumbuhnya lurus ke atas, teman-teman bisa menggunakan plant stake. Apa saja bisa digunakan, misalnya besi atau yang lainnya. Bisa juga menggunakan benang atau kabel. Kita bisa memperkirakan kurang lebih 10 cm dari para-para. Jadi kita bisa potong begini,
Ya, ini hasil pemotongannya dengan tinggi para-para sekitar 2 meter. Teman-teman harus tahu kalau misalkan yang dimaksud dengan sebesar pensil itu bukan di bagian bawah ya. Jadi pada saat titik pemotongan ini besarnya sudah sebesar pensil dan juga sudah mengayuh. Kemudian daun-daun bisa dicopot semua, dan memang secara otomatis ini udah akan copot sendiri karena pohonnya juga sudah mengayuh semua. Sisa batang primer yang lain bisa kita gunakan untuk semai, jadi kita bisa potong 3-4 mata tunas. Kita ambil dulu batang primer yang tadi sudah kita potong. Ya, ini adalah cabang sekunder yang saya potong. Ini kita bisa bentuk, ini bisa kita potong-potong untuk dijadikan bibit, untuk pembuatan bibit cutting. Di bagian atas ini kita potong lancip ya, gini. Ini fungsinya supaya air tidak tertampung di bagian atas kalau kita menancapkan ke tanah. Sedangkan yang di bagian bawah ini harus dipotong sedekat mungkin dengan mata tunas dan posisinya datar. Nanti akar akan keluar dari mata tunas ya. Mata tunas ini dia akan keluar dan juga dari bagian bawah. Jadi pertama-tama dia akan membentuk kalus dulu. Setelah kalus membengkak, kemudian baru berbentuk akar. Ya, saya ulangi lagi. Bagian atas kita lancipkan. Kemudian di bagian bawah ini saya ambil sekitar 3 mata tunas, tuh 2, 3, sedekat mungkin dengan mata tunas. Kalau pendek seperti ini kita bisa ambil 4 mata tunas. Sebenarnya untuk kualitas cutting yang terbaik itu kalau antar ruas itu pendek, tidak terlalu jauh. Begitu yang saya baca. Teman-teman, demikian bagaimana cara saya membentuk cabang sekunder anggur. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video saya ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya, dan sampai jumpa.